Halo semuanya, aku Faiza. Kalian pasti tahu kan bahwa saat ini teknologi komunikasi mengambil peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Umat manusia pun juga sudah merasakan bahwa dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kita sudah dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Setiap harinya selalu ada suatu kemajuan dan perkembangan yang terjadi di dunia ini. Perkembangan-perkembangan tersebut berhasil menghasilkan sebuah inovasi baru yang tentu sangat berguna bagi umat manusia di dunia. Begitu juga perkembangan dalam bidang iptek. Apa sih itu iptek? Iptek adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Jadi, iptek adalah suatu ilmu pengetahuan tentang teknologi yang dapat memudahkan seseorang dalam menjalani aktivitasnya. Salah satunya memudahkan kita dalam bidang pendidikan. Jadi, apa sih iptek dalam bidang pendidikan? Teknologi pendidikan adalah proses mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan dengan cara yang positif yang mempromosikan lingkungan belajar yang lebih beragam dan cara bagi siswa untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi. Pada bidang pendidikan, iptek memberikan banyak dampak positif yang sangat membantu dalam kegiatan belajar. Yang pertama, bisa dimanapun. Dengan adanya iptek, tentunya membuat pendidikan sangat mudah untuk dilaksanakan dalam kondisi apapun. Semua orang akan mudah belajar tanpa adanya halangan karena tempat yang jauh. Seperti saat kemarin sedang terjadi pandemi. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang dituju untuk mendapatkan ilmu. Kita bisa hanya duduk di rumah dan mengikuti berbagai webinar yang disediakan di internet. Yang kedua, media diskusi. Ketiga, menghemat waktu. Kemajuan iptek juga membuat teman-teman bisa menghemat waktu lebih banyak saat membutuhkan sebuah informasi. Bahkan, teman-teman bisa memperoleh informasi secara lengkap hanya dengan menjelajahi internet. Yang keempat, muncul metode pembelajaran baru. Metode pembelajaran kini tidak hanya itu-itu saja, seperti sebelum iptek berkembang. Metode pembelajaran yang sekarang fokus pada dunia digital, di mana semua orang juga dapat mengakses dan mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya belum diketahui. Contohnya, sekarang pembelajaran dapat menggunakan media seperti Google Classroom, Zoom, Google Meeting, bahkan pembelajaran bisa dilakukan lewat YouTube loh. Yang kelima, sistem administrasi pendidikan berkembang. Orang tua dan mahasiswa tidak perlu repot-repot untuk mendaftarkan pendidikan hingga datang ke tempatnya. Tapi perkembangan iptek juga bisa berdampak buruk dalam bidang pendidikan loh. Yang pertama, kecanduan teknologi. Bagi sebagian orang yang baru saja kenal dengan teknologi, tentunya akan mengalami sedikit kecanduan untuk terus menggunakannya. Hal ini memiliki dampak buruk. Siswa tidak akan fokus dengan pembelajaran yang ada. Yang kedua, tumbuhnya budaya instan. Kemajuan iptek juga membuat banyak hal bisa diperoleh atau dilakukan dengan cepat dan instan. Bahkan, dalam dunia pendidikan ada banyak hal instan yang bisa didapat. Sehingga teman-teman jadi tidak bisa belajar dengan proses yang panjang. Tentunya proses belajar yang panjang akan memberikan banyak pengalaman lebih daripada belajar secara instan. Yang ketiga, kurang adanya interaksi. Kemajuan teknologi juga berdampak pada interaksi antar pelajar. Banyak hal bisa diperoleh melalui internet atau perangkat elektronik, sehingga banyak orang kurang berinteraksi yang biasanya bisa dengan mudah dilakukan saat belajar bersama. Yang keempat, kejahatan internet. Perkembangan iptek juga membuat tingkat kejahatan meningkat. Kejahatan melalui internet pun banyak dilakukan oleh siapa saja, termasuk pelajar. Yang kelima, sarana untuk mencontek. Dalam pembelajaran daring, tentunya guru tidak bisa mengawasi siswanya ketika sedang melaksanakan ujian. Dengan adanya iptek, siswa bisa saja mencontek dari Google atau buku untuk mengetahui jawaban dari soal yang ada. Lama-kelamaan ini akan berdampak buruk bagi akademik siswa. Siswa tidak akan benar-benar paham mengenai materi yang disampaikan. Berbicara pembelajaran daring, di saat pandemi COVID-19 kemarin, perkembangan teknologi pendidikan menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah pendidikan loh. Teknologi pendidikan dapat memberikan kemudahan informasi serta penyampaian materi, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak menjadi kendala terkhusus pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dengan antusias dan perkembangan yang cepat saat ini, serta berkaitan dengan generasi muda milenial di saat pandemi COVID-19, mengakibatkan teknologi pendidikan merupakan solusi aktif yang tepat dan efisien yang dapat dimanfaatkan guna menunjang pembelajaran mandiri. Dampak yang dirasakan akibat pandemi ini juga
juga membuat pendidikan di Indonesia mulai bereksperimen dengan menciptakan beberapa teknologi pendidikan yang menunjang pembelajaran, serta turut aktif mengikuti revolusi industri 4.0. Dengan keadaan kritis ini, pemerintah serta kalangan akademisi menciptakan teknologi pendidikan dengan berbagai macam model, mulai berupa aplikasi, website, podcast, classroom, dan lainnya demi menciptakan keadaan efisien untuk generasi milenial saat belajar mandiri. Menurut saya, teknologi ini akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Peran kita sebagai orang yang terlibat dalam dunia pendidikan adalah memanfaatkan teknologi dengan baik dan ke arah yang positif. Peran kita juga sebagai pelaku dunia pendidikan harus pandai dalam menyaring informasi dan memberikan sosialisasi kepada orang-orang sekitar kita untuk menggunakan teknologi dengan lebih bijak dan kritis.